Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab Hikam, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini, pada detik ini, kita dikaruniai Allah sehat zahir dan batin, sehingga kita bisa hadir di sini majelis dalam rangka kajian kitab Hikam. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Kemarin, Khamis yang lalu, kita berbicara tentang syukur. Jadi syukur itu secara bahasa itu berterima kasih atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik nikmat secara jasmani maupun nikmat secara rohani. Melakukan syukur kepada Allah itu bisa dilakukan pertama secara lisan. Jadi secara lisan itu kita mengucapkan alhamdulillah. Secara lisan kita mengucapkan alhamdulillah terhadap
nikmat zahir dan nikmat batin. Kemudian secara batin kita meyakini bahwa nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada diri kita itu dari Allah. Nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada diri kita itu minallah, dari Allah. Kemudian yang nomor 3, secara zahir kita wujudkan nikmat-nikmat zahir dan nikmat-nikmat batin, nikmat finansial atau non finansial, kita implementasikan, kita wujudkan dalam bentuk amal dan perbuatan. Sehingga kita diingatkan oleh Allah di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sikha wal farah. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu dengan nikmat itu. Apa itu as-sikha wal farah? Nikmat sehat. Sehat jasmani mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita bisa melihat nikmat. Kita bisa mendengarkan nikmat. Kita bisa berkomunikasi nikmat. Kita bisa duduk, bisa berdiri, bisa berbaring, bisa tidur nikmat. Nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada diri kita ini kita gunakan untuk beribadah. Contoh, nikmat penglihatan mata ini. Kita bisa melihat itu nikmat. Melihat langit, melihat gunung, melihat tumbuh-tumbuhan, melihat apapun yang kita lihat ini nikmat. Daripada orang yang diuji oleh Allah tidak bisa melihat. Dia membayangkan ya bagaimana gunung itu, bagaimana langit, bagaimana tumbuh-tumbuhan berbagai macam yang ada, hayawan dan sebagainya. Itu tidak bisa melihat, hanya membayangkan. Tetapi kita yang bisa melihat ini, kita fungsikan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita gunakan apa? Pertama, kita gunakan mata ini yang bermanfaat. Apa yang bermanfaat itu? Baca Al-Quran. Kita fungsikan untuk membaca Al-Quran. Sehingga apa? Sehingga penglihatan yang difungsikan untuk membaca Al-Quran itu barokah. Kita gunakan untuk membaca. Kita gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaraan Allah. Ada hujan ini sebagai satu ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa yang bisa membuat hujan ini? Seluruh, katakanlah Jawa Timur. Di Jawa Timur hujan. Lalu manusia membuat bagaimana peralatan-peralatan yang dibutuhkan ya toh, untuk bisa menjatuhkan hujan ini dari langit ke bumi seluas Jawa Timur. Itu membutuhkan berbagai macam alat yang ada. Akan tetapi dengan turunnya hujan itu kita berpikir, kita melihat betapa besarnya kekuatan
kekuasaan Allah. Betapa hebatnya Allah bisa menurunkan hujan. Yang hujan ini ketika diturunkan barokah. Hujan ini yang diturunkan itu tidak merusak tumbuh-tumbuhan, tidak merusak rumah, tidak merusak apapun, itu sudah diukur. Kan ada hujan yang berupa hujan es, ya Pak ya, karena hujan es. Nah ini hujan yang diturunkan itu adalah hujan yang memberikan satu berkah, keberkahan, kemanfaatan, sehingga ketika kita berpikir, melihat, tahu pandangan mata kita itu turun hujan, sehingga kita menunjukkan betapa kekuasaan Allah, kudrat dan iradatnya Allah luar biasa. Begitu juga kita melihat yang lainnya, tumbuh-tumbuhan, itu juga termasuk Al-Quran, termasuk tanda-tanda yang harus kita baca. Misalnya kita melihat tumbuh-tumbuhan di pagi hari, ada daun yang kuning, ada daun yang hijau. Daun yang hijau ini menunjukkan muda. Ada daun yang semi tambah muda. Ada daun yang mengkuning tua. Ada daun yang jatuh. Ini sebagai satu lambang kalau kita ambil satu pelajaran ketika kita melihat bunga atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Berarti pada satu saat manusia itu ada yang muda, dilambangkan daun yang hijau. Ada yang tua, dilambangkan daun agak mengkuning. Kemudian ada daun yang jatuh, berarti manusia itu kembali di hadapan Allah. Ketika kita melihat bunga tumbuh-tumbuhan di sekitar rumah kita, itu ada hidayah, petunjuk yang kita ambil ketika kita melihat itu. Jadi alam semesta berbagai macam yang ada, mulai dari langit, mulai dari rembulan, bintang, matahari, tumbuh-tumbuhan, tanah, air, apapun yang kita lihat, benda-benda yang disebut dengan makrokosmos ini, itu harus kita baca, kita ambil pelajaran dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga diri kita. Di dalam diri kita ini juga ada tanda-tanda kebesaran Allah. Misalnya jenengan tidur, ketika ruh yang keluar ini jenengan tahu enggak? Atau jenengan tahu enggak ketika ruh keluar ini? Atau ngantuk. Ketika kita tidur, ya roh yang keluar ini tahu enggak, Pak toh? Enggak tahu. Ketika bangun tidur, ketika kita bangun, tahu enggak roh yang datang ini? Enggak tahu. Detak jantung terus. Siapa yang menjalankan ini? Pernafasan terus. Ketika nafas ini kita diamkan, kita tidak kuat. Ada yang menjalankan nafas ini. Ada yang menjalankan detak jantung ini. Makanya kita bisa mengambil pelajaran wa fi anfusikum afala tubsiru. Di dalam diri Anda, kalau kita berpikir, maka di situ ada kudrat dan iradatnya Allah. Pada suatu saat nanti nafas sudah berhenti. Pada satu saat nanti jantung ini sudah berhenti. Kalau sudah seperti itu, maka manusia sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi mata kita ini kita gunakan untuk membaca tanda-tanda kebesaran Allah di luar diri kita, alam semesta. Juga kita melakukan tafakur terhadap tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam diri kita. Makrokosmos, alam semesta, mikrokosmos, diri kita. Begitu juga yang ketiga yang harus kita baca, Al-Quran. Jadi 3 hal
yang bisa kita baca, alam semesta dan segala isinya, kemudian diri kita yang terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani bisa dilihat, rohani bisa dilihat enggak? Atau bisa melihat rohani? Enggak bisa. Ya, nah, di situ ada kekuatan, ada kudrat dan iradatnya Allah. Alam semesta kita baca, diri kita baca, Al-Quran kita baca. Nah, membaca Al-Quran, tilawatul Quran, bitadabburil makna. Kau usah panjang-panjang, seayat. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Jadi tilawatul Quran bitadabburil makna. Kita membaca Al-Quran, kita angan-angan arti itu. Sehingga dengan mengangan-angan, merenungkan arti, kita tambah dekat kepada Allah. Jadi yang kita baca ini adalah Al-Quran sebagai ayat qauliyah, kemudian ayat-ayat kauniyah diri kita dan alam semesta ini. Mengantarkan diri kita untuk dekat kepada Allah. Jadi syukur bisa kita lakukan dengan lisan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur bisa kita lakukan dengan hati, kita yakini bahwa segala nikmat kelihatan dan tidak kelihatan itu dari Allah. Kemudian syukur yang nomor 3, kita buktikan nikmat-nikmat dari Allah itu dengan melakukan ibadah kepada Allah, baik ibadah makhluk maupun ibadah ghairu makhluk. Itu pembahasan kemarin, kita berbicara tentang syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, nikmat akan bertambah. Tetapi kalau kita tidak mensyukuri, bahkan mengkufuri, sedikit demi sedikit nikmat akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahim, rahimakumullah. Itulah penjelasan kelanjutan dari bahasan Kamis yang lalu. Kita berbicara tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, untuk lebih saling membahas permasalahan-permasalahan yang sudah kita bahas bersama-sama, baik tentang syukur atau tentang yang lain dan sebagainya, mohon dimusyawarahkan, ditanyakan dalam kesempatan yang baik ini. Monggo, silakan. Ya.
Oke, terima kasih. Jadi syukur itu sebagaimana jenengan yang jelaskan dan sebagainya seperti itu. Tetapi ada 3 hal kita wujudkan syukur kita kepada Allah. Pertama, takzim kepada perintah Allah. Kedua, kita melakukan kesunatan-kesunatan. Dan yang ketiga, kasih sayang kepada sesama manusia. Takzim kepada perintah Allah kita dahulukan. Misalnya ada zuhur, ada azan, kita tinggal. Jadi yang kita dahulukan adalah perintah Allah, takzim kepada perintah Allah. Itu juga merupakan rasa syukur kita kepada Allah. Dimanapun berada, kesempatan ada, ketika ada azan, kita upayakan waktu yang afdol. Yaitu waktu yang pertama kita lakukan mengikuti sholat berjamaah. Itu juga syukur. Jadi mendahulukan perintah Allah. Ketika ada waktu menandakan sholat, cepat-cepat kita jawab. Kita melakukan kewajiban. Nah itu pertama. Nah bagaimana caranya? Ya kita terus berjuang supaya bisa melakukan hal itu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau mampu subuh, mungkin sibuk, jamaah di tempat pekerjaannya. Tapi kita punya semangat nanti pada satu ketika zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kita jamaah di masjid. Jadi kita dahulukan perintah Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Yang nomor 2, kasih sayang kepada sesama manusia. Kasih sayang kepada sesama manusia. Tidak memandang status orang. Ketika Allah kan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, sifat Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman ini kan kasih sayang Allah itu umum. Orang iman diberi kasih sayang, orang tidak beriman dikasih kasih sayang, orang sholat dan tidak sholat dikasih kasih sayang. Seluruh dunia. Itu nikmat ammah, kasih sayang Allah secara umum. Makanya kita disuruh mencontoh, tahallaku bi akhlaqillah, contohlah akhlak Allah. Kita harus punya kasih sayang kepada semuanya, sesuai dengan kemampuan kita. Baik kepada sesama manusia, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hayawan, kepada lingkungan, kita harus punya kasih sayang. Gitu? Karena apa? Karena kita tidak tahu amal apa yang diterima Allah, tidak tahu. Sehingga ada seorang ulama ketika ngaji pada waktu itu, ngaji, ada lalat yang minum di mansinya itu dibiarkan. Setelah kenyang, lalat itu terbang. Itu sebagai satu amal yang diterima sehingga dia masuk surga. Itu kasih sayang kepada sesama makhluk. Kita nggak tahu mana yang diterima, nggak tahu. Kemudian yang ketiga, kita melakukan kesunatan yang ada minimal. Kalau kita sudah sholat wajib, sudah rutin, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang berikutnya sholat rawatib. Sholat rawatib yang baik, terutama adalah yang sangat dianjurkan. Sebelum zuhur 2, setelah zuhur 2, seperti itu. Rawatib. Kalau sudah rawatibnya itu sudah mudawamah, salat malam. Kalau sudah salat malam mudawamah, salat duha. Kalau sudah salat malam, salat sunat yang lain. Atau pada saat sekarang ini kan bulan apa ini, Pak? Bulan Rajab. Ro itu rahmatullah, jim itu judullah. Kemudian ba birru, kebaikan Allah, birullah. Rajab rahmatullah, ba judullah. Kemudian ra rahmatullah, jim judullah. Kemudian ba
birullah, kebaikan Allah. Jadi bulan Rajab ini bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan dan sebagainya. Sehingga kita di bulan Rajab ini adalah kita diupayakan untuk melakukan amal-amal yang baik. Jadi 3 hal. Kita mendahulukan perintah Allah. Yang nomor 2, baik kepada sesama manusia dan sesama makhluk. Dan yang nomor 3, melakukan kesunatan. Kalau dilakukan secara mudawamah, manusia akan mendapatkan khilqatul auliya. Menjadi manusia dekat kepada Allah. Monggo, jangan. Jadi kita merasakan, kita bisa duduk ini dari mana? Kesehatan dari Allah. Kita bisa melihat dari mana? Dari Allah. Kita bisa bernafas dari mana? Dari Allah. Kita bisa tidur dari mana? Dari Allah. Kita tidak bisa tidur 1 minggu, stres. Ada orang yang tidak bisa tidur 1 minggu, akhirnya menjadi depresi. Kita nggak bisa tidur 1 hari 2 hari aja sulit atau sakit, apalagi 1 minggu. Nah, semuanya itu dari Allah. Gerak-gerik kita, nafas kita, detak jantung kita, perasaan kita, sehingga ketika kita bangun tidur disuruh berdoa apa? Alhamdulillahilladzi ahya ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur kita disuruh bersyukur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah apa? Ahya ba'dama amatana, dihidupkan setelah dimatikan, dibangunkan setelah ditidurkan. Kalau kita sudah menyadari bahwa kita bangun itu dibangunkan Allah, kita tidur ditidurkan Allah, sedikit demi sedikit kita itu akan merasakan nikmat-nikmat Allah. Jadi kita rasakan. Kita rasakan segala gerak-gerik kita bisa bergerak, ini Allah yang memberi pertolongan Allah. Maunah, hidayah Allah. Kita bisa datang ke sini, pertolongan Allah. Kalau tidak pertolongan Allah, tidak bisa. Kita bisa zikir la ilaha illallah, pertolongan Allah. Kalau nggak mau zikir, kita syukuri. Alhamdulillah, kita bangun sehat. Akhir setelah makan alhamdulillah, kita ke belakang. Setelah ke belakang, kita bisa ke belakang berdiri itu dari Allah. Kita wudu. Setelah wudu kita berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah. Doa setelah wudu itu. Ya, setelah berdoa kita sholat. Kenapa? Karena setelah bangun kita berterima kasih, sehat. Kemudian bentuk daripada kita gunakan itu sholat, sholatul lail. Nah, itu kita rasakan. Kalau kita rasakan sedikit demi sedikit, mulai dari jasmani, rohani, apapun kita bisa minum. Nikmat. Ada orang yang tidak bisa minum. Dikasih, disuapi gak bisa. Kalau itu kita tafakur, insya Allah sedikit demi sedikit kita akan muncul yang namanya berterima kasih kepada Allah. Kita rasakan. Ya, dengan melaku, oh ini dari Allah. Kenapa? Karena betapa banyaknya nikmat itu sehingga kita lupa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung gak mampu. Saking akeh gak terasa bahwa itu dari Allah. Nah, itu nafsu amarah yang ada di dalam diri kita, kemudian iblis, kemudian kecintaan duniawi yang menutupi mata batin yang ada di dalam diri kita. Jadi pertama kita rasakan, kalau usah kita rasakan, kita bersyukur alhamdulillah. Kemudian setelah itu kita gunakan untuk kebaikan. Sedikit kita renungkan apapun, sedikit nikmat harus kita syukuri sehingga akan tambah. Jadi jalannya kita merasakan nikmat itu, kalau sudah kita rasakan kita berterima kasih kepada Allah. Nggih. Monggo jenengan. Monggo. Ada apa toh? Ya. Terus lisan saja.
Hatinya nomor 2 hati. Contoh Pak To datang ke sini, alhamdulillah. Artinya saya bisa datang ke sini dari Allah, pertolongan dari Allah. Setelah hatinya menyatakan seperti itu, gerak-geriknya, tenaganya, semangat untuk membantu masjid. Itu namanya bersyukur. Itulah lisannya, alhamdulillah. Hatinya ini adalah maunah dari Allah, kemudian difungsikan tenaganya untuk kebaikan. Itu bersyukur atau ada lagi? Sudah? Konten monggo. Ya, lagi. Monggo. Silakan. Ya. Sunat rawatib. Ya. Jadi ada juga yang menyatakan rawatib subuh itu juga termasuk fajar. Ya, nah, kenapa? Karena fajar sudah muncul. Nah, zuhur itu sholat sunat qoblad zuhri 2 rakaat. Ada yang setelah itu 2 rakaat. Itu yang istilahnya muakkad. Ada yang 4 rakaat sebelum zuhur, ada yang 2 rakaat. Yang kita ambil yang muakkad saja. Kalau ada waktu nggak apa-apa, ghairu muakkad kita lakukan. Sebelum zuhur 2, setelah zuhur 2. Sebelum asar 2, kemudian setelah maghrib 2, setelah isya 2. Itu yang muakkad, itu yang dipentingkan. Setelah itu sudah istiqomah, sholatul lail, sholat malam. Sholat malam sudah istiqomah, kita tambah sholat tasbih, sholat sutil wudhu, sholat tahajud, sholat macam-macam, pagi, duha, dan lain sebagainya. Itu amalan-amalan yang bisa mencapai kedekatan kepada Allah. Atul auliya, menjadi kekasih Allah. Nah itu, jadi menjalankan kewajiban itu istiqomah, diimbangi sunat yang istiqomah, kemudian meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, insya Allah sedikit demi sedikit mudawamah menjadi kekasih Allah. Atul auliya. Nah, wonten malih. Monggo, punah. Pun. Jadi intinya ada 3 hal tadi. Kita dahulukan perintah Allah. Perintah zuhur cepat-cepat, asar cepat-cepat. Ketika kita mendahulukan perintah Allah, pasti kita akan ditolong oleh Allah. Iyyaka na'budu, kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Pertolongan datang dari Allah, dimulai dari iyyaka na'budu, beribadah dulu. Kalau ibadahnya optimal, ibadah sunnah dan ibadah wajib, muncul yang nama pertolongan dari Allah. Iyyaka na'budu, kita beribadah dulu, ibadah makruh dan ibadah ghairu makruh, muncul yang namanya wa iyyaka nasta'in, pertolongan Allah akan datang. Ya, itu didahulukan perintah Allah. Artinya apa? Ada sholat cepat-cepat kita respon, karena itu adalah perintah Allah, karena kita sehat. Diberi sehat ini adalah kita fungsikan untuk ibadah tadi. Yang nomor 2, kasih sayang kepada sesama, baik kepada manusia maupun kepada hayawan, lingkungan dan sebagainya. Ada tumbuh-tumbuhan kita siram, itu juga kasih sayang, karena tumbuh-tumbuhan ini adalah juga memberi manfaat kepada diri kita. Oksigen yang kita hirup melalui daun klorofil, dikelola di daun-daun ini kita hirup, sehingga kita siram, tumbuh-tumbuhannya berterima kasih, dan kasih sayangnya kembali kepada diri kita. Jadi kita harus baik kepada sesama manusia, pada hayawan, tumbuh-tumbuhan, pada siapapun kita harus berbuat baik dan kita hormati. Kemudian yang terakhir nomor 3 adalah melakukan kesunatan.
Terutama sekarang ada bulan Rajab, puasa Rajab, puasa sunnah. Siapa yang berdoa Rabbi firli warhamni wa tub alayya pagi hari 70 kali, kulit kita tidak disentuh api neraka. Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kali petang, pagi dan malam hari. 70 kali di bulan Rajab. Barokahnya kulit badan kita tidak disentuh api neraka. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Itu keberkahan di dalam bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah langkah dalam rangka untuk jalan di bulan suci Ramadan. Rajab, Sa'ban dan Ramadan. Kalau di bulan Rajab ini bulan yang mulia, bulan yang mudah, bulan yang rahmat dan sebagainya, kita perbanyak amal. Begitu juga di bulan Sa'ban tambah kita tingkatkan lagi. Kemudian di bulan Ramadan tambah langsung kita melakukan satu amal. Itu. Jadi berangkatnya dari bulan Rajab. Ya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Dibaca 70 kali pagi dan petang. Barokahnya apa? Barokahnya badan kita tidak disentuh api neraka. Nah, di bulan Rajab ini keberkahan-keberkahan yang sangat banyak. Kita tidak berdoa pun mendapat ampunan. Seorang wali, seorang ahli ibadah berdoa pada Allah, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i min wal amwat. Meskipun kita tidak berdoa mendapat barokah itu tadi. Didoakan muslimin muslimat yang meninggal dan yang hidup mendapat doa para ahli ibadah, para aulia-aulia yang dekat kepada Allah, kita mendapatkan barokah dari itu. Itu merupakan birullah, kebaikan Allah. Demikianlah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.